Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Anissa Amabel Amadia Santoso dengan NIM 2103411000019 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah akustik kelautan yang dosen pembimbingnya Bapak Azhari Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akustik. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih detail bagaimana sistem akustik di bidang kelautan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang akustik. Nah, akustik sendiri itu ialah teori yang menjelaskan tentang gelombang suara serta perambatannya. Jadi, kalau akustik kelautan yaitu teori yang membahas gelombang suara dan perambatannya di medium air laut. Akustik laut di bidang kelautan itu berguna untuk mendeteksi target di dasar perairan maupun di perairannya itu sendiri, dan itu menggunakan media gelombang suara. Pengaplikasian sistem akustik kelautan ini digunakan untuk mempermudah peneliti atau kita yang akan mengetahui objek yang ada di kolom perairan dan dasar perairan. Contohnya ada plankton, ikan, dan biota yang lainnya. Nah, selanjutnya ada hidroakustik. Hidroakustik ini merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk pendeteksian di bawah air dengan menggunakan seperangkat alat akustik. Nah, teknologi ini memanfaatkan perambatan suara atau bunyi untuk melakukan pendeteksian. Nah, teknologi ini mempunyai keunggulan. Antara lain yang pertama itu berkecepatan tinggi atau grid speed, sehingga biasanya dikenal sebagai quick assessment method. Yang kedua itu memungkinkan memperoleh dan memproses data secara real time atau langsung pada saat itu juga. Yang ketiga ada akurasi dan ketepatan. Dan keempat itu dapat dilakukan dengan jarak jauh, remote sensing, tanpa perlu adanya kontak langsung dengan objek atau benda yang akan kita teliti. Nah, teknologi hidroakustik ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui sebaran ikan yang ada di perairan, baik dekat permukaan surface, kolom perairan, dan dekat dasar perairan. Akustik dibagi menjadi dua, yaitu ada akustik pasif dan aktif. Akustik pasif yaitu hanya bisa mendengarkan gelombang suara yang akan datang, dan yang aktif itu akustik yang dapat membuat dan menerima gelombang suara. Nah, biasanya kita kenal sebagai echo sounder. Akustik pasif ini digunakan untuk mendengarkan seperti ledakan di bawah air, seismik, gempa bumi di bawah air, letusan gunung berapi, suara yang dihasilkan oleh ikan dan hewan lainnya, lalu aktivitas kapal-kapal atau sebagai peralatan untuk mendeteksi kondisi yang ada di bawah air laut. Nah, jika akustik aktif yaitu memakai prinsip dasar sonar untuk pengukurannya di bawah air. Nah, akustik aktif seperti split beam system ini dapat mendeteksi organisme yang berukuran kecil, seperti contohnya itu plankton. Nah, selanjutnya ini ada akustik instrumen atau instrumen akustik. Yang pertama ada echo sounder atau fish finder. Nah, ini tuh alat bantu dalam operasi penangkapan ikan dan dapat dilakukan secara jauh dengan penginderaan jauh dengan prinsip kerja menggunakan metode akustik yaitu sistem sinyal yang berubah gelombang suara. Sinyal yang dipancarkan ke dalam laut secara vertikal ini jika setelah mengenai objek, pantulan sinyalnya akan diterima kembali dan kemudian akan diolah sehingga akan menghasilkan keterangan atau data tentang kedalaman laut atau objek yang kita teliti. Nah, echo sounder sendiri ini dapat memberikan informasi kedalaman dasar perairan dan tempat-tempat gerombolan ikan yang diperlukan bagi nelayan. Yang kedua ada sonar. Nah, sonar ini kepanjangannya Sound Navigation and Ranging. Nah, itu merupakan suatu alat juga yang digunakan dalam komunikasi di bawah laut. Nah, sonar ini tuh bekerja untuk mencari maupun mendeteksi suatu benda yang ada di bawah laut dengan cara yaitu mengirimkan gelombang suara yang nantinya gelombang suara itu akan dipantulkan kembali oleh benda atau objek yang akan dideteksi. Nah, sonar biasanya itu dimanfaatkan dalam mengukur kedalaman laut, batimetri.
Lalu pengidentifikasian jenis-jenis lapisan sedimen dasar laut seperti subbottom profile. Lalu untuk pemetaan dasar laut seabed mapping, lalu juga mendeteksi kapal selam dan ranjau, lalu juga bisa menganalisa dampak lingkungan yang ada di dasar laut. Untuk alat sonar itu terdiri dari sebuah pemancar, transducer, penerima atau receiver, dan ada layar monitornya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang sistem akustik yang ada di kelautan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.